ranking tersebut di Indonesia. Pengertian di masalah kemudian adalah struktur politik pemerintah yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada. Contoh, lembaga eksekutif yaitu presiden, lembaga legislatif yaitu DPR, MPR, DPD, lembaga yudikatif MA, MK, dan DKY. Infrastruktur politik. Pengertian dari infrastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam aktivitasnya dapat mengaruhi baik langsung atau tidak langsung lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsi serta keluarganya masing-masing. C. Lembaga-lembaga negara RI menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. 1. Penguasaan pemerintah presiden. 2. Kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. 3. Mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah. 2. MPR Musyawaratan Rakyat. Sampai 2019 jumlah anggota DPR 132 anggota DPD. Satu berwenang Loro. Sinematik bos. Mengamankan Pancasila, melaksanakan rakyat dan pemerintah. 3. DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Pemimpin DPR terdiri atas seorang ketua. DPR memiliki hak intervensi angket. DPR terdiri atas pemimpin DPR, badan masyarakat, komisi, dan badan pendidikan. 4. DPD Dewan Perwakilan Daerah. 1. Terdiri atas awal-awal daerah provinsi. 2. Setiap provinsi menetapkan 4 orang anggota DPR. 3. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan presiden. 5. MA Makalah Agung terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah memberikan pertimbangan hukum lembaga negara yang terlibat. 6. MK Mahkamah Konstitusi Gantenan pegel kok. Ajak. Gantenan pegel. 7. BPK Badan Pemeriksaan Keuangan pengarahan tanggung jawab uang negara. Kewajiban wewenang BK diatur oleh UUD Nomor 5 Tahun 2023. 8. Komisi Yudisial. Sifat ini wewenang menyelesaikan pengangkatan hukum agung, mempunyai wewenang dalam rangka menjaga penegakan kehormatan. Tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut World Bank ada istilah good government yang artinya adalah 1. Penyelenggaraan manajemen pengembangan yang solid, bertanggung jawab dan berjalan dalam prinsip. 3 unsur pokok. 1. Unsur pemerintahan. 2. Unsur swasta. 3. Masyarakat. Ciri-ciri dari tata kelola pemerintahan yang baik menurut Kode 3. Ciri yang pertama adalah adanya interaksi baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Komunikasi diantaranya ketiganya. Kalau yang salah satu ini biasanya diwujudkan DPR, DPRD, atau DPD. Yang salah satu ini
Dua, Lo, ciri-ciri dari tata kelola pemerintahan baik. Salah cok. lo, Cara mewujudkannya dengan cara meningkatkan kualitas, reliabilitas, kehandalan, dan pengalaman kewajiban yang diperkirakan di dalam organisasi pemerintahan, koperasi, sektor swasta, bahkan dalam organisasi masyarakat. Norma yang harus diperintahkan dalam sistem politik demokrasi Pancasila. Prinsip musyawarah. 1. Dihargai perwakilan arbitrasi. 2. Sikap perbedaan pendapat dengan hal terbuka dan pikiran lapang. 3. Ada persamaan hak dalam menyampaikan pendapat. 4. Hasil yang ada harus diterima dan dilaksanakan. 5. Apabila masyarakat yang dilakukan telah menemui jalan buntu, maka akan digunakan voting. Cakupan demokrasi Pancasila. 1. Formal. 2. Materi. 3. Normatif. Kaidah. Partisipasi warga negara dalam sistem politik RI. Sikap positif terhadap pengembangan demokrasi DRI, sistem politik demokrasi Pancasila, partisipasi politik yang sesuai dengan aturan, pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam pengambilan keputusan. Sikap positif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia, pelaksanaannya di Indonesia demokrasi tidak langsung administrasi yang diwujudkan dalam 1. Pemilihan umum. 2. Musyawarah mufakat. 3. Usaha bela negara. 4. Menghormati hak asasi hak warga negara dalam demokrasi Pancasila. 1. Bidang politik. 2. Bidang pendidikan. 3. Bidang ekonomi. 4. Bidang sosial budaya. Sistem politik demokrasi Pancasila. Makna demokrasi Pancasila: perluasan keikutsertaan rakyat dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara lembaga. Partisipasi politik yang sesuai dengan aturan. Setiap WNI punya hak dan kewajiban untuk berpartisipasi politik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan melalui musyawarah mufakat. Partisipasi politik berkaitan dengan sikap dan perilaku yang demokrasi, yaitu 1. Menghindari sikap ampuh mau menang sendiri dan lain-lain. 2. Membawa dan membiasakan sikap perilaku demokratis, kekeluargaan, dan lain-lain. Pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam pengambilan keputusan menekankan pada 4 prinsip. Penting dihitung. 1. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 2. Persamaan kedudukan hak dan kewajiban. 3. Berpendapat yang bertanggung jawab. 4. Mengutamakan kepentingan umum. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.